Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucinda Sari dari kelas MJ303. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1, dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumen yang bergerak cepat. Dikenal memproduksi dan mendistribusikan produk Royco, Pepsodent, Vaseline, dan Rinso. Dengan PT sahamnya tercatat di BEI dengan kode UNFR sejak tahun 1982. Dalam laporan keuangan tahunan menggunakan tahun 2022 dan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Pertama, di sini ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2022, aset lancarnya 7.567.768 dibagi dengan liabilitas jangka pendek 12.442.223 dengan hasil 0,61. Untuk tahun 2023, di sini aset lancarnya ada 6.191.839 dibagi dengan liabilitas jangka pendek 11.233.968 dengan hasil 0,55. Kemudian 2, quick ratio, aset dengan rumus aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2022, aset lancarnya 7.567.768 dibagi dengan persediaan 2.625.116 dibagi dengan 12.442.223 dengan hasil 0,40. Untuk tahun 2023, aset lancarnya 6.191.839 dikurang dengan persediaan 2.422.044 dibagi dengan 11.233.968 dengan hasil 0,34. Kemudian 3, cash ratio dengan rumus kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dengan tahun 2022, kasnya ada 502.882 dibagi dengan liabilitas jangka pendek 12.442.223 dengan hasil 0,04. Kemudian tahun 2023, kasnya ada 1.020.598 dibagi dengan 11.233.968 dengan hasil 0,09. Berdasarkan analisis rasio likuiditas tahun 2022 dan 2023, PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan penurunan pada current ratio dan quick ratio yang mengindikasikan menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar dan aset paling likuid. Namun, cash ratio mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan posisi kas perusahaan. Meskipun secara keseluruhan tingkat likuiditas masih berada di bawah 1. Kemudian rasio keuangan selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di sini ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk pembahasan debt to asset ratio, di sini rumusnya ada total liabilitas dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2022, total liabilitasnya ada 14.320.858 dibagi dengan total asetnya ada 18.318.114 dengan hasil 0,78. Tahun 2023,
total liabilitasnya ada 18.282.848 dibagi dengan total asetnya ada 21.664.086 dengan hasil 0,84. Kemudian ada debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Di sini tahun 2022 total liabilitasnya ada 14.320.858 dibagi dengan total ekuitasnya ada 3.997.256 dengan hasil 3,58. Untuk tahun 2023-nya total liabilitasnya ada 18.282.848 dibagi dengan total ekuitasnya 3.381.238 dengan hasil 5,41. Berdasarkan analisis rasio solvabilitas, PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2022 dan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa tingkat solvabilitas perusahaan mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya debt to asset ratio dari 0,78 menjadi 0,84. serta debt to equity ratio dari 3,58 menjadi 5,41. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga resiko keuangan perusahaan pada tahun 2023 menjadi lebih tinggi. Kemudian analisis laporan keuangan selanjutnya ada rasio profitabilitas dengan net profit margin, return on asset, return on equity. Untuk pembahasan net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Untuk tahun 2022 ada 5.364.761 dibagi dengan penjualan bersih 41.218.881 dengan hasil 13%. Untuk tahun 2023-nya ada 4.800.940 dibagi dengan 38.611.401 dengan hasil 12%. Kemudian return on asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2022 ada 5.364.761 dibagi dengan 18.318.114 dengan hasil 29%. Untuk tahun 2023 ada 4.800.940 dibagi dengan 21.664.086 dengan hasil 22%. Kemudian ada return on equity dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Untuk tahun 2022 ada 5.364.761 dibagi dengan 3.997.256 dengan hasil 134%. Untuk tahun 2023 ada 4.800.940 dibagi dengan 3.381.238 dengan hasil 142%. Berdasarkan analisis rasio profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2022 dan tahun 2023, net profit margin dan return on asset mengalami penurunan yang menunjukkan menurunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan dan aset yang dimiliki. Namun dengan demikian, return on equity justru meningkat yang disebabkan oleh penurunan total ekuitas perusahaan, sehingga laba bersih memberikan tingkat pengambilan yang lebih tinggi terhadap modal sendiri. Kemudian analisis rasio keuangan selanjutnya ada rasio
aktivitas dengan total asset turnover, inventory turnover, dan days inventory. Untuk total asset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset untuk tahun 2022 41.218.881 dibagi dengan 18.318.114 dengan hasil 2,25. Untuk tahun 2023 ada 38.611.401 dibagi dengan 21.664.086 dengan hasil 1,78. Kemudian dengan inventory turnover. Di sini rumusnya HPP dibagi dengan persediaan. Untuk tahun 2022 HPP-nya 22.153.944 dibagi dengan persediaan 2.625.116 dengan hasil 8,44. Untuk tahun 2023 HPP-nya ada 19.416.887 dibagi dengan 2.422.044 dengan hasil 8,02. Kemudian days inventory-nya 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Jadi tahun 2022-nya 365 dibagi 8,44 sama dengan 43 hari. Untuk tahun 2023-nya ada 365 dibagi 8,02 dengan hasil 46 hari. Berdasarkan analisis rasio aktivitas PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 terlihat adanya penurunan efisiensi operasional perusahaan. Total asset turnover dan inventory turnover mengalami penurunan, sementara days inventory meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengelola persediaan, serta kurang optimal dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2023. Kesimpulannya di sini, analisis tren rasio keuangan selama periode tahun 2022 dan pada tahun 2023, PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan penurunan kinerja keuangan secara umum. Rasio likuiditas dan aktivitas mengalami pelemahan. Rasio solvabilitas menunjukkan peningkatan risiko keuangan, serta rasio profitabilitas cenderung menurun, meskipun terdapat peningkatan pada cash ratio dan return on equity. Peningkatan tersebut lebih dipengaruhi oleh perubahan struktur keuangan dibandingkan perbaikan kinerja operasional. Dengan ini, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki struktur permodalan untuk menjaga stabilitas keuangan di masa mendatang. Berdasarkan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas PT Unilever Indonesia Tbk selama periode tahun 2022 dan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2023. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, masih rendah dan cenderung menurun. Rasio solvabilitas menunjukkan peningkatan tingkat utang yang mengindikasikan risiko keuangan yang semakin tinggi. Dari sisi profitabilitas, perusahaan masih mampu menghasilkan laba, namun tingkat efisiensi menurun.
Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan persediaan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2023 kurang optimal dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas, PT Unilever Indonesia Tbk selama periode tahun 2022 dan 2023 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2023. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih rendah dan cenderung menurun. Rasio solvabilitas menunjukkan peningkatan tingkat utang yang mengindikasikan resiko keuangan yang semakin tinggi. Dari sisi profitabilitas, perusahaan masih mampu menghasilkan laba, namun tingkat efisiensi menurun. Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan persediaan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2023 kurang optimal dibandingkan tahun 2022. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.